Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan menuntut ilmu bersama-sama masih dalam kajian ilmu fikih. Dan untuk pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang sesuatu yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Hadza utawi iki iku faslun ana fasal swiji ngibarate fasal. Tabtulus sholati. Tabtulu batal apa as-sholatu sholat bi arba'a asyrata kelawan 14 apane khoslatan tingkai. Bil hadasi sebab hadas wasaniha wa biwuqu'in najasati lan sebab ketibanan najis ilam tulqa laman ora den buang apa najis halan hale sak naliko min ghairi hamlin saking tanpa nggawa. Pasal ini menjelaskan tentang sesuatu yang membatalkan sholat. Fi mufsidatis sholati tabtulus sholah bi arba'a asyrata. Yang membatalkan sholat itu ada 14. Yang pertama bil hadasi, sebab hadas, entah itu hadas kecil maupun hadas besar. Contoh yang hadas kecil yaitu buang angin. Maka ketika wudhunya batal, secara otomatis sholatnya juga batal, meskipun itu sedang di tengah-tengah sholat, misalkan sedang pada rakaat kedua. Setelah batal maka harus wudhu dan mengulang lagi sholat dari pertama. Wasaniha, yang kedua yaitu wabiwuqu'in najasati, kejatuhan najis ilam tulqa halan min ghairi hamlin, kejatuhan najis. Nah, di sini nanti akan dibagi menjadi dua, najis kering dan juga najis yang basah. Kalau kejatuhan najis yang basah otomatis maka sholatnya akan batal. Kemudian ketika kita kejatuhan najis yang kering, misalnya ada kotoran cicak jatuh ketika kita sedang melaksanakan sholat, maka sholatnya itu batal apabila tidak dengan seketika kita buang. Namun apabila kita kejatuhan najis dan seketika kita buang najis tersebut, maka sholatnya tidak batal. Min ghairi hamlin, dengan catatan kita tidak menyentuh ataupun tidak membawa najis tersebut. Jadi misalkan kotoran cicak yang kering tadi jatuh menjatuhi mukena atau kopiah untuk yang laki-laki, langsung kita gerakan, kita buang. Jangan menyentuh ataupun memegang najis tersebut. Najis jika mengenai badan kita dalam keadaan sedang sholat, maka itu akan membatalkan, kecuali jika kita bisa membuangnya dengan spontan dan tidak membawanya. Wasalisuha, wang bisyafil aurah, lan kebukake aurat ilam tustar halan, lamun ora den tutup apa aurat halan hale saknaliko. Terbukanya aurat bukan dibuka secara sengaja, jadi terbukanya aurat atau kesingkap oleh angin, maka itu membatalkan sholat apabila tidak langsung ditutup dengan seketika. Ilam tustar halan.
Dan apabila sengaja dibuka, disingkap oleh seseorang, oleh manusia, maka itu akan membatalkan sholat. Yang keempat, wanutqi, lan ngucap biharfaini kelawan rong huruf, mengucapkan dua huruf. Wa ilam, apa meskipun mengucapkan dua huruf, meskipun dua huruf tersebut tidak bisa memberi kepahaman, itu membatalkan sholat. Au biharfin mufhimin, atau dengan mengucapkan satu huruf tapi mufhim, memberi kepahaman. Dua huruf tidak memberi paham, itu membatalkan sholat. Dan satu huruf tapi memberikan paham, itu juga membatalkan sholat. Contoh satu huruf, kalau dalam bahasa Arab itu qi. Lafal qi itu yang artinya adalah jagalah. Maka jika mengucapkan satu huruf itu qi, maka sholatnya batal, karena satu huruf itu adalah sudah memberi kepahaman. Amdan, hale jarak, dengan sengaja. Amdan, dengan sengaja. Mengucapkan dua huruf meskipun itu tidak memberi kepahaman, atau mengucapkan satu huruf tapi sudah memberikan kepahaman. Dengan catatan amdan, jika itu dilaksanakan dengan sengaja, maka sholatnya akan batal. Jadi perlu berhati-hati sekali apabila seseorang atau kita, silahkan monggo mari berhati-hati bila mengeluarkan suara dari tenggorokan ketika sholat, misalkan dengan dehem gitu. Itu kan sudah mengeluarkan suara. Meskipun tidak memberikan kepahaman, jika sampai dua huruf maka akan membatalkan sholat. Selanjutnya wabil muftiri amdan, wal aklil katsir nasian. Wabil muftiri amdan, kaidahnya yaitu segala sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah membatalkan sholat, kecuali makan yang banyak dalam keadaan lupa. Jadi kaidahnya adalah segala sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah membatalkan sholat, kecuali makan banyak dalam keadaan tidak sengaja. Wal aklil katsir nasian. Kemudian yang membatalkan sholat selanjutnya yaitu wasalasi harokatin mutawaliyatin walau sahwan. Wasalasi harokatin mutawaliyatin walau sahwan. Melakukan tiga gerakan, wasalasi harokatin, melakukan tiga gerakan, mutawaliyatin yang berturut-turut, walau sahwan, walaupun dalam keadaan lupa. Melakukan tiga gerakan, yaitu anggota badan yang besar, seperti contoh kepala, badan. Kalau anggota badan yang kecil maka tidak membatalkan, seperti contoh anggota badan yang kecil yaitu jari. Melakukan tiga kali gerakan secara berturut-turut maka itu akan membatalkan sholat. Selanjutnya wal wasbati al fahisyah, melompat. Sholat itu akan batal jika wal wasbatil fahisyah, melompat. Untuk yang melaksanakan tiga gerakan yang berturut-turut tadi, jika mutawaliyah, berturut-turut, maka apabila seorang makmum mengetahui shaf depannya itu kosong, akan mengisi shaf depannya, kita laksanakan dengan cara
tidak mutawaliyah. Jadi satu langkah, kaki itu kan termasuk anggota yang besar. Satu langkah berhenti, satu langkah berhenti, satu langkah berhenti sampai menuju shaf yang dituju. Jadi tidak dengan satu gerakan 1, 2, 3 itu nanti akan membatalkan sholat. Jadi gerakan itu harus kita jeda dengan bacaan sekira bacaan subhanallah. Tidak boleh 3 langkah secara berturut-turut, apalagi melebihi 3 kali gerakan, 3 kali langkah. Kemudian yang wal wasbah al-fahisyah, melompat. Jika seorang makmum berada dalam shaf paling belakang ingin menuju shaf paling depan dengan pendapat agar tidak memakai 3 gerakan, maka dia akan melompat atau bahkan dengan salto, maka itu akan membatalkan sholat. Wadarbati al-mufritati, pukulan dengan pukulan yang pukulan keras, dengan pukulan keras. Di sini dihimbau seseorang yang melaksanakan sholat itu memberikan batas tempat. Jika seseorang sudah membuat tempat batas sutroh, maka amanlah tempat sujudmu. Kalau kita biasanya memakai sajadah atau batas apapun itu, yang penting untuk membatasi. Kalau ada seseorang yang melihat kita, itu tahu bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Jika kita sudah membuat sutroh, maka amanlah sholat kita. Dan jika terpaksa ada orang yang mau melewati sutroh itu, maka harus diingatkan dengan yang tidak diperbolehkan dan yang nanti akan membatalkan sholat itu adalah wadarbah al-mufritah, dengan pukulan yang keras. Hendaknya itu mengingatkan dengan memberikan tanda saja. Tidak boleh dipukul dengan seperti orang yang memukul. Untuk selanjutnya yaitu waziyadati ruknin fi'liyin, menambah rukun fi'li. Rukun fi'li di dalam sholat itu ada banyak. Ini menambah rukun fi'li, bukan rukun qauli. Kalau rukun qauli itu tidak akan membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat adalah menambah rukun fi'li. Misalkan kita sudah sujud 2 kali, tapi kita ingin menambahkan sujud lagi. Nah itu nanti akan membatalkan sholat dengan catatan amdan, jika itu disengaja. Sudah tahu kita sujud 2 kali, tapi kita ingin menambahkan 1 sujud lagi dengan sengaja, maka itu akan membatalkan sholat. Menambah rukun fi'li. Wa taqaddumi ala imamihi biruknaini fi'liyaini, mendahului imam dalam rukun fi'li, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li yang utuh. Wa taqaddumi ala imamihi biruknaini fi'liyaini, mendahului imam dengan 2 gerakan rukun fi'li yang utuh. Misalkan makmum masih berdiri, masih membaca Fatihah, masih dalam posisi berdiri, imam sudah melakukan ruku, kemudian imam i'tidal. I'tidal itu adalah rukun fi'li qasir, maka nanti tidak akan dihitung. Kalau ruku itu rukun yang panjang. Ketika makmum masih dalam posisi berdiri, imam sudah ruku, kemudian i'tidal dan sampai sujud. Setelah sujud selesai, imam sudah melaksanakan sujud selesai, kemudian duduk. Nah, baru makmumnya itu ruku. Berarti sudah ketinggalan 2 rukun fi'li yang panjang, yaitu ruku, i'tidalnya nanti rukun qasir. Kemudian sujud adalah rukun yang panjang. Itu sudah ketinggalan 2 rukun fi'li secara utuh. Maka nanti sholatnya makmum tersebut adalah batal dan harus mengulang.
Yang selanjutnya yaitu watakhallufi bihima, kebalikan dari tadi. Mendahului dua rukun fi'li yang panjang, mendahului imam dengan dua gerakan rukun fi'li itu membatalkan sholat. Begitu juga dengan ketinggalan dua rukun fi'li. Mendahului dua rukun fi'li itu batal, ketinggalan dua rukun fi'li pun juga batal. Bi ghairi udhrin, dengan tidak ada uzur, tidak ada alasan. Selanjutnya wa niyati qat'i shalah, niat untuk memutus sholat. Niat memutus sholat, sudah sholat tiba-tiba di hati itu ngomong, ada tamu, misalkan ada tamu, assalamualaikum, tamunya datang, wah hatinya itu berkata ada tamu, saya harus berhenti sholat, memutus sholat. Nah, niat seperti itu sudah membatalkan sholat. Watalik qat'iha bisyai'in, menggantungkan memutus sholat dengan sesuatu. Misalkan kita sedang sholat, hati kita ngomong, jika nanti hujan akan turun, saya ingin memutuskan sholat. Nah, jika hujan nanti turun, ingin memutuskan sholat, sholatnya itu yang membuat kita batal sholatnya. Jadi menggantungkan niat, menggantungkan memutus sholat dengan sesuatu. Jika hujan nanti, saya ingin memutuskan sholat. Nah, disitulah ingin memutuskan sholatnya itu yang membatalkan sholat. Wa taraddudi fi qat'iha, mider-mider dalam memutuskan sholat, ragu-ragu, berhenti enggak ya, berhenti apa lanjut sholatnya. Itu adalah sebagian hal-hal yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan kita semua diberi kepahaman yang benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah fiddin wad dunya wal akhirah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.